Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa salatu wa salam Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kepada Ustadzuna Ustadz Muhammad Fauzil Adim yang kami hormati, pada teman-teman jamaah pengajian rutin bulanan, kalau Ustadz Yudi menyebutnya tahunan, taklim rutin bulanan, ya Ustadz. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan yang mulia ini. Mungkin ini adalah kegiatan sebelum Ramadan. Sekali lagi, kemudian nanti pas Ramadan, sepertinya di awal bulan April mereka pas Ramadan ya Ustaz. Kita bertemu lagi nanti setelah Ramadan insyaallah. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, sebentar lagi Ramadan, dan salah satu hikmah daripada Ramadan adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Itu menarik sebagai pembukaan kali ini ketika dalam surat Al-Furqan, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, itu disebutkan adanya doa-doa yang sering sekali kita baca. Apa yang sering kita baca dalam doa dalam surat Al-Furqan tersebut? Doa yang sering kita baca adalah kita meminta agar anak istri kita itu menjadi qurrata ayun, yang diajarkan oleh Allah langsung adalah yang berikutnya. Siapakah qurrata ayun? Salah satunya adalah lil muttaqina imam. Dalam bab ini menjadi sebuah bab yang menurut saya sangat cukup idealis ya. Karena apa? Bertakwa saja itu sudah suatu hal yang tinggi derajatnya. Apalagi kita diminta untuk mendoakan anak-anak kita semuanya. Itu diminta untuk mendoakan anak-anak kita untuk menjadi lil muttaqina imam, yaitu menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Saya menggarisbawahi bahwa salah satu tujuan dari taklim ini adalah untuk membentuk, terutama pada keluarga-keluarga kita sendiri, untuk anak-anak kita, kemudian juga anak didik kita, mungkin anak didik ideologis ya, yang sekarang sedang kita bangun. Mungkin ada program Kirab Mencari Mahasiswa Berbakat yang kuliah dari sini ke Jogja, ada juga yang dari PAUD, kemudian dari MI, kemudian dari MDA, dan berbagai kegiatan yang lainnya. Dalam rangka kita adalah ingin menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan hari ini insya Allah kita akan lanjutkan sebuah pembahasan yang sangat menarik. Insya Allah ketika kita istiqomah, Allah akan tunjukkan jalan untuk mencapai kepada kepahaman. Dan kepahaman itu tidak cuma diijawantahkan dengan ilmu, tapi ilmu yang benar adalah ilmu yang menggerakkan kepada materi ilmu tersebut sendiri. Itu salah satu materi dari Ustadz Fauzil di bulan yang lalu. Selain itu, untuk menjadi sedikit pemanasan, kemarin disebutkan mengenai tentang asas ma'rifi dan asas amali. Kalau nggak salah kemarin baru disebutin mengenai asas ma'rifi dengan cukup detail, berdua. Memang cuma dua ya Ustaz. Oke, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita buka kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikhlaskan kepada Allah SWT niat-niat kita karena Allah, dan semoga Allah memberikan anugerahnya berupa kepahaman dan kebaikan amal karena keikhlasan kita. Walladzina jahadu bina lanahdiyanahum subulana. Waktu dan tempat pada Ustaz Muhammad Fauzil Adim kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas tentang asas amali dari usus tarbawiyah, asas-asas prinsip-prinsip dasar pendidikan. Dalam hal ini lebih spesifik lagi adalah mengenai iman dan adab. Ada dua asas, yakni asas amali dan asas ma'rifi dan asas amali. Asas ma'rifi dulu, kemudian baru pada asas amali. Asas amali terbagi menjadi tiga, yakni ubudiyah, kemudian yang kedua tatbiq, aplikasi atau penerapan, dan yang ketiga adalah akhlak. Pada pertemuan yang lalu saya menjanjikan, alhamdulillah tadi dikasih link kajiannya paling 2 bulan lalu ya, karena bulan lalu saya nggak bisa. Alhamdulillah kok dikasih sakit. Kok alhamdulillah, karena orang yang dijamin tidak masuk surga itu yang nggak pernah sakit sama sekali. Jadi kasih sakit, alhamdulillah masih ada harapan untuk masuk surga. Ya. Saya menjanjikan untuk membahas, tetapi setelah saya tadi coba himpun itu, baru menghimpun dari Amalul Qulub yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Sepertinya pada malam hari ini tidak dibahas secara rinci. Jadi pada malam ini dibahas, baru disebutkan beberapa bagiannya saja, semata-mata agar pada pertemuan berikutnya ketika membahas, apalagi kan nanti Ramadan libur ya, selama 1 bulan lagi, membahas asas amali, tidak ngelek, tidak ini sambungannya apa ya. Nanti insya Allah di bulan berarti Syawal belum ya, karena Syawal itu nanti kita tengoklah ya. Nah, nanti setelah itu kita lanjutkan mengenai rincian-rincian tentang al-asbab al-jalibatul lil khauf ya. Sebab-sebab yang dapat menjadikan kita mendatangkan bagi kita ini rasa takut, yang itu dalam hal ini adalah khauf. Ada khasyah, ada khauf. Khasyah itu adalah rasa takut karena kita mengenal Allah, memiliki ma'rifatullah, kita kagum, kita mengenal kebesarannya, tahu kemuliaannya, tahu kekuasaannya, tahu sifatnya yang pemurah, maka kita takut. Kita takut untuk berbuat yang macam-macam. Kita takut untuk menjadi orang yang tidak baik. Pada dalam urusan anak yang diperintahkan pertama kali kepada kita adalah khasyah. Ada khauf. Khauf itu takut yang berkenaan dengan dan lebih mudah merasakan khauf kalau orang itu memiliki khasyah. Rasa takut karena mengetahui hal-hal yang dapat mendatangkan keburukan-keburukan, mengetahui bahayanya, mengetahui
mengetahui apa kerugian-kerugiannya apabila seseorang itu lalai dan tidak memiliki rasa takut itu. Lalu apa saja yang dapat menimbulkan, yang dapat membangkitkan khauf pada diri kita? Nah, yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam A'malul Qulub adalah tadzakkur jalalih wa a'zamatih. Jadi kita mengingat kekuasaan, keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat betul bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu bantuan siapapun untuk dapat menenggelamkan bumi, untuk menghancurkan gunung-gunung. Tidak ada halangan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menenggelamkan seorang Fir'aun yang secara sederhana adalah Allah itu betul-betul kekuasaannya tidak terhalang oleh siapapun. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha agung, maha besar dan tidak tertandingi oleh siapapun. Maka kalau kita mengingat itu, dari mana asalnya sehingga kita takut dengan yang lain? Atas apa sebabnya? Dan ini pula lah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sebut bahwa pada asas ma'rifi nomor satu adalah iman. Apa saja yang dapat menguatkan, dapat menumbuhkan iman itu. Kita memang perlu menunjukkan kepada anak siapa yang menciptakan bumi ini, Allah. Tetapi hanya sekedar tahu bahwa yang menciptakan Allah, maka ingatlah sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy itu juga tahu. Orang kafir tertanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, maka mereka mengatakan Allah. Jadi kafirnya orang dulu itu masih ngaku, masih percaya dan tahu betul bahwa yang menciptakan langit dan bumi dan segala urusan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tidak tunduk, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian tidak cukup bagi kita hanya menunjukkan kepada anak, memberitahukan kepada anak bahwa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan anggota badan kita ini. Tidak cukup dengan itu, melainkan menunjukkan bahwa pada setiap ciptaannya itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda keperkasaan Allah yang itu tidak dapat dijinakkan karena kita memberi saja kepada Nurul Kidul dan seterusnya. Nah, insya Allah nanti rinciannya seperti saya sampaikan tadi, kita bahasnya bukan pada saat ini ya, melainkan ini karena agar nyambung dengan janji yang disampaikan itu, dengan untuk memperkuat pembahasan kita mengenai asas ma'rifi bagian pertama, yaitu iman. Kemudian yang kedua yang dapat menumbuhkan rasa takut. Saya pas ngetik ini sambil angen-angen, Masya Allah, saya mau menyampaikan itu jadi malu sendiri. Gimana ini? Karena rasa-rasanya masih sangat jarang, atau bahkan hampir nggak pernah, atau bahkan nggak pernah untuk tadabbur kalamillah azza wa jalla. Tadabbur mengenai ayat-ayat Allah, ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim, yang dengan tadabbur itu kita mendapatkan, ini mengantar kita kepada asas ma'rifi bagian kedua, yakni ilmu. Karena tadabbur itu bukan cuma sekedar menguatkan pemahaman, menguatkan kefakihan kita kalau sudah paham betul
Karena tadabbur itu melibatkan dua aspek sekaligus, minimal dua, yakni betul-betul berusaha memikirkan, dan yang kedua betul-betul berusaha menghayati, merasakan. Jadi kedua-duanya, sehingga komponen ilmu pada asas ma'rifat terpenuhi ketika kita tadabbur. Jika tidak, maka sesungguhnya kita belum betul-betul melakukan upaya untuk tadabbur itu. Apa dua komponen dari ilmu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? Yakni disebut ilmu itu kaitannya dengan asas ma'rifi hanya jika dia membuka pintu-pintu pemahaman, sehingga pemahaman kita terbuka dengan sangat luas. Bukan cuma kita tahu, bukan cuma ingat. Dan yang kedua adalah membangun motivasi-motivasi behavioral, membangun motivasi-motivasi berperilaku pada diri kita sesuai dengan apa yang kita pelajari, kita cermati, kita pikirkan, kita renungi betul-betul dari bagian per bagian yang kita pelajari. Dalam kaitannya dengan bagian ini, yakni tadabbur, maka yang kita gali itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya itu yang kita lakukan? Tidak. Ini penting. Dan ada selain itu ada poin yang bermiripan, yakni tadabbur, sama tadabbur juga ya, tadabbur kalamil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa siratih. Jadi tadabbur itu bahasa Indonesia apa ya? Merenungi ya enggak sepenuhnya. Karena merenung itu kadang ya cuma tangkap ini merenung. Nah, ya memang tidak terwakili ya. Ya memang itu tadabbur saja. Tadabbur dari perkataan-perkataan, ucapan-ucapan dari Nabiullah Muhammad SAW, sekaligus kita tadabbur mengenai sirahnya, mengenai perjalanan hidup beliau. Saya tidak dapat memberikan gambaran yang luas, yang utuh, karena Masya Allah betapa luasnya. Tapi ketika saya baru mulai mempelajari tentang minyak wangi, itu yang semula saya menjanjikan ke penerbit untuk menulis dengan cepat, tapi ternyata begitu mulai merenungkan, mengkaji, mempelajari. Contoh, beliau SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunya," dalam riwayat yang lain, min dunyakum an-nisa wad-din wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Masya Allah. Pertama, beliau menggunakan ungkapan hubbiba, dijadikan cinta. Itu berarti bukan cinta yang biasa. Baru dari situnya digali lebih jauh. Masya Allah. Banyak sekali masalah-masalah, termasuk masalah anak dan anak. Andai kata kita betul-betul memperhatikan urusan satu ini, maka niscaya akan banyak kebaikan yang kita dapat. Dari merenungi tentang minyak wangi ini, akhirnya membawa saya kepada perjalanan berikutnya. Ternyata tidaklah peradaban Islam itu tegak kecuali diiringi atau bahkan diawali dengan tegaknya peradaban mengenai wewangian. Jadi wewangian kita itu berbeda dengan wewangian yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Perancis misalnya, ini saya memberikan contoh karena bagian inilah yang saya bisa memberikan contoh itu pun belum matang ya, upaya tadabbur. Perancis mengembangkan wewangian bukan
untuk memuliakan siapapun, tetapi untuk menutupi bau badan karena mereka itu sangat jarang mandi. Mereka sendiri gak nyaman. Dengan mungkin susah membayangkan, ngomong sambil anak belas, kita baru bau keringat aja kan anak sudah gak nyaman ya. Tapi ini lain, masya Allah. Nah, nanti ada pembahasan yang lain lagi. Saya ketika membaca hadis tentang di antara nikmat ahli surga, saya masih perlu kali lagi. Di tingkatan tertinggi itu masing-masing penduduk surga itu diberi keistimewaan, diberi mabakharah, pembakar tapi tanpa api, pembakar gaharu. Al-aduwah. Al-aduwah para ulama mengatakan itu maksudnya adalah ud gaharu. Kok gaharu? Ada yang mengatakan, dan saya juga termasuk yang mengatakan demikian, untuk gaharu level ecek-ecek, baunya nggak enak. Tapi kalau kita ketemu yang level-level di atasnya lagi, masya Allah. Kalau di Mekah saya tahu tempatnya. Kalau ada yang umroh minta diantar gitu ya, beli gaharu yang ini gak perlu pre-order, langsung ke toko beli ada. Itu yang termahal 2 juta rial per kilo, 11 miliar. Mahal. Wah, ada lagi yang mahal lagi. Yang paling mahal yang saya ketahui itu 2 kilo itu harganya 20 juta US dollar, 315 miliar 285 juta 2 kilo. Per gramnya itu kalau andai kata orangnya bersedia untuk jualnya per gram, berarti tadi per gramnya 10.000 US dollar. Berapa dibalik? Masya Allah. Itu yang tertinggi. Bukan, ini tertinggi yang dijual. Padahal kita tahu bahwa setinggi apapun nikmat yang ada di dunia ini, orang mau apa-apa ini dibanding nikmatnya di surga. Berarti umpamane ono sing ngedol gaharu swarga iki jan sekali bakar itu masya Allah luar biasa, masya Allah. Begitu pula nanti ketika sudah menjelajah wewangian misi yang digambarkan nanti jannah itu dipenuhi dengan bau, dan kemuliaan dan keagungan surga itu sering dilambangkan dengan bau. Orang paling cilaka itu baunya surga, baunya nggak tercium. Padahal baunya itu tercium dari jarak beberapa tahun. Karena memang jauh sekali sudah tercium bau. Saya kalau umroh biasanya diminta tolong menemani dia ke toko minyak wangi. Ini salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan, terutama pasca Covid itu. Jadi habis kena Covid Anda bisa mencoba apapun, dan setelah itu menjadi ekstra sensitif dan hipersensitif. Dan setelah itu orang pakai minyak wangi dia tahu. Ya nggak semuanya tahu ya, tapi oh ini anak ini lemah lah. Ini sekedar contoh saja. Maka alangkah ruginya ketika kita tahu bau-bauan itu, alangkah ruginya. Kok nanti mati nggak dapat bau itu. Dan alangkah ruginya kalau kemudian naudzubillah min dzalik, kok ya kita termasuk orang yang naudzubillah min dzalik makanannya dapatnya zakum. Nah, ini sekedar contoh sederhana bahwa dengan merenungi itu akan lebih memudahkan untuk membangkitkan, menumbuhkan rasa takut pada diri kita. Begitu pula pada anak-anak kita.
Sehingga kita perlu pikirkan kurikulum yang di dalamnya menjadikan anak lebih sensitif, lebih peka tentang hal-hal apa saja yang dapat menghilangkan nikmatnya, peluang-peluang untuk mencapai kebaikan-kebaikan nanti bagi dirinya. Kemudian berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid adalah adamul taqsiri fil wajibat. Ini seolah-olah tidak bersifat proses untuk menghayati, tetapi ketika seseorang tidak mengurangi sedikit pun dalam hal kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia itu taat, semakin dia itu memperhatikan, semakin dia menjaga agar tidak ada yang kurang sedikit pun dalam hal kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keharusannya, tugas-tugasnya kepada yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka akan bertambah rasa takutnya. Dan ini akan semakin sempurna, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban tidak mengurangi dalam kewajiban-kewajiban itu semakin sempurna manakala pada dirinya itu juga ada senantiasa dipupuk, senantiasa ditumbuhkan. Apalagi kita diperingatkan agar tidak merasa aman. Afa aminu makrallah, apakah kamu merasa aman dari makarnya Allah? Ya, ini berbolak-baliknya keadaan sehingga orang itu tercabut dari iman. Alhamdulillah dzalik. Apa yang dapat menyempurnakan rasa takut itu, yakni al-khasyah. Khasyah tadi apa itu? Rasa takut disebabkan kita itu mengenal keagungan Allah, mengenal kebesarannya, mengenal kemuliaannya, mengenal sifat-sifatnya yang pemurah dan lain-lain, sehingga kita itu berhati-hati. Berhati-hati dari apa? Min adamil qubulil amal. Berhati-hati, takut kalau tidak ada dari amal kita ini berat bahasa yang diterima. Ada orang beramal, ada orang beribadah berpuluh tahun dan tidak ada satupun yang diterima, padahal dia sudah merasa aman dengan amal-amalnya. Maka cukuplah kita tahu bahwa diri kita itu termasuk orang yang merugi kalau kita merasa aman dengan iman kita. Dan begitu pula terhadap kita. Tidak mungkin anak saya itu mau, tidak mungkin anak saya itu main teklek, tidak mungkin. Nah, itu berarti kita berada pada kondisi di mana kita itu tidak ada rasa khawatir sedikit pun, tidak ada risau sedikit pun, tidak ada rasa takut. Padahal takut itulah bekal awal didik anak, dan rasa takut itu pula yang harusnya kita miliki sehingga kita berhati-hati dari kondisi-kondisi yang buruk, ya. Dan takut itu dapat disempurnakan andai kata saja. Saya mengatakan andai kata karena ternyata ingat-ingat dosa kieu angel. Tapi kenapa kalau mengingat-ingat dosa itu angel? Bukannya dosa. Kalau kita tengok itu dulu para salafus saleh, apalagi generasi sahabat, tabi'in, ada hal-hal yang nggak beres sedikit saja langsung tahu apa sebabnya. Kirim pasukan kok keteteran langsung tahu. Oh, ini meremehkan sunnah bersiwak, itu ya langsung ngerti. Saya ini kiannya kenapa? Kok yang sih ditinggalkan? Ya
Ya Allah, makanya saya mau bahas, tadi saya bingung tuh. Kita bahas iki opo, bukan apa-apa, karena bahas nih mau bahas dok itu tinggal membacakan enak. Ini kalau dia ngenangan terus ngelakoni urut. Nah, saya tadi memilih sepenuhnya mengambil dari amalul qulub. Pertama karena ini yang kami pelajari betul saat ini. Yang kedua, walaupun ternyata itu angel, isi rada ngeles sisa ngeles, ngaku ngajak kita orang. Ternyata dia angel itu. Apa yang berikutnya itu? Tadakkuru dzunubi as-sabiqah. Mengingat-ingat dosa-dosa as-sabiqah yang sudah berlalu, dosa-dosa terdahulu. Pernah dengar enggak ada orang ditimpa musibah, terus sahabatannya, "Lha iki salahku ki opo to? Dosaku ki opo to? Kok nanti Gusti Allah iki ya tegel." Itu artinya dia merasa bahwa ya iki apik dianget. Padahal Nabi Muhammad SAW itu bendino jalur lapor. Ini kan orang wani bahas suwi begini. Makanya tadi saya sebutkan tak waca kitab lain. Sudah waca kitab ya udah ambil ya. Yang berikutnya adalah tafakkur. Ini tafakkur fil maut. Merenungkan, bukan cuma mengingat, dipikir sing jero. Berkenaan dengan mati. Eling kuwi wis sanget apa meneh nganggo mikir. Dan Masya Allah, saya teringat ketika bapak saya meninggal dunia, tanahnya masih basah. Ya orang-orang kan mengantar ke pemakaman bapak saya kebetulan sedek. Dan alhamdulillah bapak saya tinggal wasiat untuk dimakamkan di pekarangan rumah. Ini orang masuk wasiatin, maka bapak saya dimakamkan bersama dengan orang-orang yang imannya rapodo. Karena ada tempat-tempatnya sendiri untuk militer. Yang ini harus di TMP, taman namanya bagus, taman makam pahlawan. Ini malaikat rapat gitu. Alti kubur TMP, alti kubur ini diwae takoni. Tingkatannya bukan kabupaten saja. Nah, jadi waktu itu saya angen-angen. Kenapa? Pada saat jenazah diangkat, saya sedih nangis. Ya, termasuk yang bukan keluarga pun ya langsung nangis. Tapi begitu salvonya sudah kita minta dirikan, bahkan kita minta nggak ada. Sebagian itu kita minta tanda tangan bahwa ini sudah dilewati pre-memori. Karena menurut aturan militer itu tembakannya macam-macam itu ada posturnya yang rumit itu, sehingga banyak yang dilewati. Nah, ketika tapi ada satu yang nggak perlu ditinggal, itu pun sudah disederhanakan, tembakan salvo. Nah, begitu selesai pengukuran ada tembakan salvo, orang-orang beranjak meninggalkan kuburan, kemudian karangan rumah, duduk masih gak jauh, kira-kira ya sini mobil situ, sini dibahas terus lain lagi, top banget dia.
Ya Allah. Nah, tafakkur fil maut itu, jadi at-tafakkur fil maut itu gandengannya ini ada perbedaan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas nanti pada Syawal ya. At-tafakkur fil qabri wa ahwali, mikir sing jero mengenai kuburan dan apa namanya keadaannya. Saya jadi teringat kakek saya yang kalau beliau pergi kemana-mana lihat orang perilakunya ketika bersuci, nangis beliau. Kenapa? Ikut turun beres. Beliau mengingatkan orang sudah pergi karena misalnya mata kakinya belum terkena air wudhu dengan sempurna. Nangisnya Pak, kok aku ditakoni yo opo no akhirat. Wis ngerti ono niku kok menengai. Jadi setiap kali ada orang makan guru kan yo opo. Kok aku ditakoni yo opo, wis rono niku kok menengai. Dan ada orang tak menutup aurat. Saya kalau mau ingat standarnya itu, lulus saya. Nah, kenapa? Tetangga kiri kanan, termasuk ketika ada yang kerja di rumah, ini kita sering ingatkan juga. Kerja di rumah itu punya cucu, tahu diulang ngaji belas. Dan ketika diingatkan alasnya adalah nanti kan kalau sudah besar iso-iso diri. Ini di dalam buku A'malul Qulub, Syekh Shalih Al-Munajjid menjelaskan dengan sangat baik, disertai dalil-dalil yang sangat kuat. Tapi pada kesempatan ini saya hanya bacakan sekilas saja ya. Dan ini poin-poin yang dapat menumbuhkan, yang faedahnya kalau kita memilikinya, maka ini akan tumbuh rasa takut dalam diri kita. Jadi dalam hal ini, Masya Allah, sebagian besar berkenaan dengan apa tadi itu, berkenaan dengan berpikir, berkenaan dengan merenung, berkenaan dengan mengingat, yang selama ini kita sudah diberi kemampuan. Karena begitu kita balik, maka saat itu kita dihukumi berakal. Kecuali bagi orang gila. Kalau malam ini hadir di sini berarti bukan orang gila. Berarti tidak ada lagi excuse, tidak ada lagi ruang untuk ngeles. Nah, ya Allah, kalau betul mungkin lah, orang mungkin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tafakkur fil qiyamah. Mikir-mikir bab sesuk hari berbangkit. Kiamah ini apa namanya? Kiamah ini adalah hari sesudah hari yang sekarang ini orang menyebutnya sebagai kiamah. Kiamah itu kan kalau dalam bahasa Indonesia hari kehancuran. Nah, kiamah ini kan hari berbangkit. Hari berbangkit. Masya Allah, saya teringat ketika di Masjid Nabawi melewati kubur makam Nabi beserta makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu menengok ke Baqi. Nanti ketika kiamah ini tiba, yang pertama kali dibangkitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu seharusnya ya kalau beliau ya bangkit lalu pakai urusannya.
sibuk menyelamatkan umatnya ini. Tapi Masya Allah, angen-angen untuk memikir-mikirkan sesuatu ya. Itu bahkan dalam kondisi seperti itu pun kadang-kadang yang seharusnya takut malah berganti menjadi takjub. Enak ya, yang mati dimakamkan dibagi, enak ya. Yang enak itu kan untuk mereka-mereka yang dijamin masuk surga itu enak. Lebih baik kiamat itu hari di mana sangat mencekam saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah at-tafakkur finnar. Lu yang akan menilai dan terakhir ini saya lewati saja. Untungnya tadi saya sudah bikin excuse dan bikin pernyataan di awal sehingga itu bisa menilai. Mudah-mudahan nanti dapat kita bahas dengan lebih rinci. Tapi dari menyebut ini kita dapat meraba-raba diri kita. Nah, kalau kita itu masih durung-durung wedi, belum punya rasa takut, sehingga kita lebih mudah terkalahkan oleh capek kita, oleh malas kita dan lain-lain. Nah, checklistnya tadi bisa ditengok. Mana yang sudah kita kerjakan, mana yang sudah ada pada diri kita. Lalu yang berikutnya adalah at-ta'ammul fi sifatin najin. Ta'ammul itu berarti menelaah, perhatikan, gatek ketenanan, memakai tenanan yang memperhatikan betul, menelaah, angen-angen sifat dari orang-orang yang selamat, sifat dari orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di yaumil qiyamah kelak, di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya adalah istis'al. Jadi istis'al anan nar satubla'a. Ini satubla'a bin nasi wal jin. Istis'al itu merasaki, yaitu merasakan, menyadari neraka ini kebak itu nanti akan dipenuhi dengan manusia dan jin. Tidak akan kehabisan utang, karena yang neraka ini suk-sukan yang berbuat. Lalu berikutnya yang harusnya ada pada diri kita, sehingga dengan itu ini sebenarnya pembahasan yang awalnya kan kaitannya dengan bagaimana kita menangkan pada anak, tapi buru-buru kepada anak. Dalam kasus saya, awakku dewi mengenang ini, jadi saya mau memberikan contoh kaitan dengan anak tadi cuma sedikit-sedikit tadi. Yang berikutnya adalah at-tafakkur fi 'aqibati mahiqqaratid dzunub allati yahtaqiruha an-nas. At-tafakkur, mikir ketenanan akibat yang menjadikan dosa-dosa itu membakar manusia.
Mahiqarat itu juga bisa bermakna meremehkan dosa-dosa. Dan ini mohon maaf saya juga nggak berani menerangkan, nggak berani, karena seseorang yang merasa dirinya tidak meremehkan dosa-dosa itu tidak cukup untuk disebut tidak meremehkan. Ya. Ada orang yang jujur dengan niatnya, jujur dengan doanya, ada yang tidak. Kalau kadang-kadang orang berdoa pun ya orang dungo tenanan. Ya. Saya kadang-kadang melihat ada orang di bandara sholat itu kebayang. Saya itu sholat pakai kursi. Sudah beberapa belakangan setelah habis jatuh. Itu kan IEP tetap tidak seperti orang yang sholat yang sempurna, mesti lebih cepat. Lu saya sholat dulu belum selesai 2 rakaat, ini sholatnya gak dikosong 4 rakaat, wis rapuh. Orang itu makna belas. Tapi begitu dungo lalu sujud mesti lagi jalur apa? Suwi. Masya Allah. Saya lihat Arab kondol bingung, itu menandakan masih lemahnya iman. Kalau pakai standar bahasa tadi memiliki khawatir tetapi takut justru membiarkan orang seperti itu tanpa mengingatkan. Harusnya bagaimana ketika menjumpai kayak gitu? Harusnya kayak Hudzaifah al-Yamani gitu. Dan ada orang sholat di cowok gitu, ya langsung diingatkan, ma sholaita rasulah walau mutta ala fitrah. Pemane kowe mati dalam keadaan sholat supaya matinya orang tidak di atas al-fitrah. Artinya langsung ditegur di tempat. Langsung ditegur tempat itu bukan berarti kita tergesa-gesa, tetapi kita itu tidak tidak kemudian pekeu, tidak mendahulukan yang lain-lain. Nah, ini yang belum ada pada diri saya. Kemudian yang berikutnya atafakkaru fi su'il khatimah. Mikir-mikir ke piye ya. Nah, ngene iki piye ya. Wong ada orang itu ilmunya jauh lebih top, ya iso su'il khatimah. Ada ilmunya jauh di atas kita. Ya. Kemudian perjuangannya lebih hebat. Di antara siapa? Di antaranya adalah saudaranya Hamka. Wah, dia tinggal di Amerika. Awalnya perjuangannya cukup top, tapi matinya murtad. Alhamdulillah dari firman Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah itu adalah bermajelis, duduk bareng dengan orang-orang soleh, wal ulama dan para ulama. Ulama ini berarti betul-betul berilmu ya. Soalnya sekarang ini tidak mesti sekedar mubalik, kadang-kadang dianggap lama. Wal muttaqin dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya adalah membaca sirah kisah
dari orang-orang soleh. Kemudian yang berikutnya adalah mendengarkan sama'ul mawa'idi wal khatabi, mendengarkan mau'izah dan khutbah ceramah dari orang-orang yang patut. Kemudian doa, kemudian memperhatikan apa saja yang dapat menghalangi, menjauhkan dari khauf. Nah, di antara doa yang saya senang membacanya adalah Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik ila akhir doa. Yang doa ini sendiri memiliki kandungan yang sangat patut kita renungi. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik. Jadi belum kita memiliki khasyah kalau itu tidak mencegah kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik. Berarti tidak setiap ketaatan yang kita disangka manusia sebagai ketaatan itu sungguh-sungguh ketaatan. Kalau yang disangka sebagai ketaatan itu tidak mengantarkan kepada jannah. Ini sekedar mengingat atau selintas dari kandungan doa ini. Saya kira itu mohon maaf ya, ternyata berat menyampaikannya. Padahal saya sudah siapkan sudah lebih dari 10 halaman ya. Ini saya tidak siap untuk jalan terakhir. Berat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita, Allah Ta'ala baguskan akhir kita, Allah Ta'ala baguskan keluarga kita, Allah Ta'ala baguskan keturunan kita, Allah Ta'ala ampuni dosa kita, sombongnya kita, dan lain-lain. Itu saja, dan saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Alhamdulillah, materi yang cukup berat ya, cukup berat kita sebagai para pendidik dan yang menjadikan hidupnya untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita ingin mengajukan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta sekalian. Ini pertanyaan dari beberapa tim. Yang pertama adalah tadi Ustadz menyebutkan permainan teplek. Apakah permainan itu tidak boleh untuk anak-anak, Ustadz? Ya, dalam hal ini yang saya ketahui, teplek itu main namanya remi ya, domino, yang seringkali erat kaitannya dengan judi. Dan kalau nggak judi terus, itu kira-kira menghabiskan waktu berjam-jam, itu kira-kira berfaedah enggak? Nah,
Karena Allah Subhanahu wa taala itu benci dengan saf-saf. Di saf-saf itu bukan cuma sekedar perbincangan. Dan saya sering mengingatkan diri saya sendiri, dan dalam banyak majelis saya sering mengingatkan tentang bagaimana kita itu seharusnya berusaha untuk berdekat-dekat. Yang kita omongkan itu al-ma'ali wal makarim. Yang kita kerjakan adalah al-ma'ali wal makarim. Yang kita fikirkan adalah al-ma'ali wal makarim. Saya jadi teringat dulu beberapa kali ketemu ayah dari Pak Anies Baswedan ya. Itu sebelum beliau meninggal. Anaknya belum jadi gubernur waktu itu, tapi sudah moncer jadi menteri. Ketemu beliau tidak bicarakan, oh anak saya enggak. Yang dibahas apa? Nantiasa hal-hal yang kaitannya dengan ini ketika ngobrol ya, permasalahan yang ada di masyarakat yang sifatnya bukan berkeluh kesah, tetapi yang sifatnya adalah apa yang dapat kita perbuat. Semangatnya, senangnya untuk bicarakan gagasan-gagasan yang sifatnya kira-kira berfaedah. Saya kenal beliau tidak lama sebelum beliau sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat, tapi saya mengenal lebih awal dulu, sering satu forum dan merasakan betul, Masya Allah, ini orang yang berilmu betul. Namanya Alia Rashid Baswedan, ibu dari Pak Anies Baswedan. Mahasiswa, saya masih mahasiswa baru, ketemu beliau ini sebagai sudah profesor, tapi rasanya kalau ingat menjadi malu saya. Koyo-koyo saya ini semua hebat itu. Kenapa? Karena ketemu orang yang betul-betul mendengarkan. Dan satu poin yang sekarang saya merasakan semakin langka saya dapati adalah ini pembicara yang lebih banyak bicara mengenai gagasan-gagasan, yang banyak berbicara mengenai kebaikan-kebaikan orang, dan bukan yang berbanyak membahas mengenai hebatnya dirinya dan keluarganya. Nah, kembali lagi, jadi saf-saf itu bukan cuma perkataan, melainkan saf-saf itu pertama adalah membicarakan urusan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele, rambut janji. Menyingkirkan duri dari jalan itu tampaknya remeh, tapi ini bukan sesuatu yang receh-receh, remeh-temeh, sesuatu yang membawa keselamatan, maka itu termasuk urusan yang tinggi, urusan yang mulia. Jadi saf-saf pertama adalah membicarakan hal-hal yang receh-receh, remeh-temeh, sepele, yang semakin banyak kita bicarakan dan membawa kebaikan. Yang kedua, saf-saf itu ialah mengerjakan sesuatu sing sak-sake, sak-penake, walau orang tibae. Maka khauf itu membantu kita terhindar dari saf-saf. Karena urusan kita itu bukan cuma sekedar urusan orang lain ngerti apa enggak. Dan Masya Allah, kita itu dibentengi kiri kanan. Kita kerja dapat gaji halal, barokah, belum tentu. Kita dapatnya dengan sakhawatin nafs atau israfin nafs. Seseorang yang menjadikannya asal-asalan, diterima gaji, iya, tapi gak barokah. Jadi saf-saf itu adalah sesuatu yang dikerjakan asal-asalan, seenaknya, tidak dengan baik, ya, dengan serapangan. Saf-saf itu juga memiliki makna mengerjakan sesuatu, menampilkan sesuatu yang seolah-olah
Saya pernah mencontohkan ada orang sini pulpen yang mahal jutaan, sini pulpennya rego sewunan. Dulu saya 1.200 dan juga jalan itu satu box. Saya sukanya beli satu box. Loh, apakah nggak boleh pakai pulpen yang sewunan? Ini sangat boleh. Tetapi kalau mengesankan dirinya itu kaya raya, pada kuwi sing digurusnya adalah wong sing sewunan, nah itu sah-sah. Ada orang nyewa, kalau berarti orangnya ya perilakunya tadi sah-sah. Ada orang nyewa mobil. Nyewa mobilnya itu bukan sehari 2 hari dan bukan untuk tujuan fungsional, melainkan biar orang itu duwe sebulan nyewa mobil ini, sebulan berikutnya nyewa mobil yang lebih mewah lagi atau yang seperti yang lainnya lagi gitu ya. Sekali lagi, apa nggak boleh? Boleh nyewa mobil mewah, boleh kalau fungsional. Ya, kalau fungsional. Nah, kemudian saf-saf itu makna berikutnya adalah tindakan yang receh-receh. Tadi itu kan perkataan, tindakan yang receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Nah, dari sini kita tengok teplak itu masuk ma'alil umur, urusan-urusan yang luhur, ma'alil akhlak, akhlak yang luhur, atau termasuk al-makarim, perkara-perkara yang mulia, atau enggak. Ada saf-saf, ada saf. Saf-saf itu pikiran yang apa namanya ya? Pikiran yang pasif. Jadi pikirannya itu orang isi, IQ mungkin 120, mungkin 140, tapi gak gitu. Karena ini kosong. Ketika kosong akan lebih mudah untuk ngikut siapa yang paling banyak beri pengaruh, senajan dia tokoh. Sekarang ini namanya influencer itu kan mempengaruhi kita. Siapa mereka? Belum mesti orang segala mikir, mesti orang segala sinar. Pertanyaannya, kalau seseorang itu main teplek, kira-kira pikirannya akan cenderung lebih tajam senantiasa peka dengan persoalan, ataukah akan lebih memudahkan anak itu kalau kepada anak jatuh kepada saf, pikirannya jadi pasif, dia hanya menjadi konsumen dari apapun yang dikatakan orang. Dan sekarang banyak terjadi, saya sering menyebutnya hadis bawahul medsos. 2 orang sahabat Nabi yang dikenal paling fasih lisannya, satu namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang satu namanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2 lisan yang paling fasih, ketajamannya, kedalaman maknanya paling kuat, 2 ini. Tapi 2 ini juga yang paling sering dikutip di medsos, seolah-olah ada nukilan dari Ali bin Abi Thalib dalam urusan cinta, kebijaksanaan. Tapi kalau kita mengenali orang mungkin perkataan level sahabat kok ecek-ecek tidak mungkin. Contoh yang legendaris, ungkapan lebay seolah-olah kuwi wong sing dulu naksir rawani ngomong antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dengan Fatimah. Wah, lebih banget ini di medsos. Atau kalau berkaitan dengan ketegasan, itu nanti dinisbahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi dari template tadi kalau diambil prinsipnya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini sudah ngantuk atau masih kurang snack? Ini berarti juga
cukup berkaitan dengan itu ya Ustaz, yang tema yang dulu yang mengatakan bahwasanya ulul himmah dan sifat yang nafsu yang busuk tadi ya. Kan orang bisa melakukan tindakan yang tidak sah-sah itu ketika dia punya nafsu yang busuk dan cita-citanya memang atau himmahnya memang tinggi gitu. Salah satunya ya masalah. Baik, kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Ini adalah kemampuan merenungi setiap orang itu kan berbeda-beda. Apalagi di zaman yang informasinya mudah seperti ini. Bagaimana cara mendidik agar murid dan anak kita mempunyai kemampuan tadabbur yang dalam dan bagus? Penentunya itu bukan eranya. Jangan menyalahkan pada zaman yang Allah menisbahkan dirinya sebagai zaman. Saya hari Jumat dan Sabtu kemarin bikin acara yang sifatnya rutin, yakni kelas parenting online. Yang saya bahas termasuk agak langka, yakni kalau bahasa Inggrisnya adalah language acquisition failure. Kegagalan pemrograman bahasa itu berbeda dengan speech delay, kelambanan bicara. Speech delay bocah mudeng ning ra iso ngomong, telat ra iso ngomong, itu speech delay. Kalau LAF, kami menyingkatnya sebagai KPB, kegagalan pemrograman bahasa, kuwi ra mudeng ngomong. Ini kita itu luar biasa ini. Saya minum kopi Arab, itu artinya kopinya ini bukan kopi yang berbahasa Arab kan. Saya suka madu Arab, bukan berarti suka madu yang bisa berbahasa Arab kan ya. Nah, dan yang minum berarti saya. Itu tampaknya mungkin kita membayangkan kompleks itu kan. Itu namanya paham. Contohnya gini. Ini botol. Apa itu? Kalau morfosintaksnya rusak, anak tidak paham. Kenapa? Karena yang diketahui adalah ini. Kalau itu di sini. Kita harus bayangkan karena itu kata sederhana. Nah, lalu satu poin yang saya bahas di sana adalah, dan memang kasus-kasus yang sampai pada saya, ada anak-anak umur 4 tahun harusnya penguasaan kosakata sudah sangat banyak, tapi dia baru bisa mengucapkan kira-kira 4 kata saja. Padahal kalau 4 kata itu bahkan lebih 10 kata itu ya itu umur 12 bulan itu. Kok bisa begitu? Karena anaknya ini pokoknya nangis dikasih tab, dikasih iPad. Loh, bukankah saudara berbicara? Iya, tapi dia kan tidak bisa merasakan. Kita itu tidak bisa memahami kata manakala kita tidak tahu penggunaannya, tidak mengalami. Minum, oh ini namanya minum itu begini. Itu ada tindakannya. Kenapa? Karena kita mendapatkan pengalaman itu. Nah, kaitannya dengan tadi, ini anak-anak yang sudah terpapar gadget oleh maknya sendiri. Pada orang-orang dewasa yang sebelumnya sudah bisa berpikir dengan baik, menjadi berkurang banyak, ada yang kemudian menjadi raiso mikir, artinya sudah daya pikirnya melemah sekali, namanya proses pendangkalannya slowing, karena salah satunya wegah untuk ngecek bener orang, karena terpapar, karena akses gadget yang sangat tinggi. Saya sering mengatakan bahwa di era sekarang ini cari informasi apalagi ilmu itu lebih sulit. Sing bener sing di, gitu ya. Semakin sulit. Coba sing bener iki polling piye? Ora cetok. Ora cetok. Maka nanti
ini jangan-jangan memang sudah mendekati zaman akhir, kebohongan akan menyebar luas, gitu ya, dan macam-macam. Nah, poinnya kembali lagi, itu bukan soal teknologinya, melainkan loh, ayat-ayat yang mengatakan apa namanya, aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la ya'lamun, itu sudah ada hadis belum ketika itu? Belum. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akhirnya manusia tidak mengetahui. Itu ayatnya turun zaman apa itu? Masih kita sudah ada? Belum. Poinnya apa? Hanya kalau kita itu mau bersungguh-sungguh, betul-betul tadi yang menimbulkan rasa takut kan mikir. Tadabbur, tafakkur. Dan kalau kita perhatikan, sing gelem nglakoni kuwi sethithik. Illa qalila. Sethithik. Karena itu kalau ingin melihat kebenaran, jangan lihat pada kebanyakan. Nah, pada titik ini itulah pertentangannya dengan demokrasi. Dalam demokrasi, suara maling itu sama dengan suara bukan ustaz saja. Allamah, betul-betul ulama pilih tanding. Wih, begitu masuk bilik apa namanya, coblosan ini, suaranya dihargai sama dengan wong sing TPS bacaan mabuk, pekok koplak sisan, persis podo nilai suara. Jadi apa yang menjadikan kita itu dapat berpikir? Ada panduan-panduannya tadi. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa membahas lebih rinci berkenaan dengan ini. Yakni contoh ketika memikirkan maha perkasanya Allah, berarti anak-anak itu tidak hanya kita kasih tahu bahwa ini yang menciptakan Allah, itu bukan prestasi. Kalau anak kita itu tahu bahwa yang menciptakan Allah, bahkan mungkin ketika kita inginkan, udah tahu aku. Kenapa? Karena itu adalah level kognitif terendah. Orang-orang kafir Quraisy bukan cuma tahu di level kognitif terendah. Siapa itu yang menggagas Masjid Dirar? Abu Amir Al-Raghib. Tahu tentang Nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dia sudah mengenal betul, paham betul tanda-tanda kenabian seperti dia memahami anaknya. Begitu kok tanda itu pada Nabi Muhammad SAW, dia takut pengaruhnya di kalangan penduduk Madinah itu nanti terkalahkan, tergerogoti oleh kehadiran Muhammad SAW, maka dia memusuhi, melawan. Itu pun masih diingatkan oleh Nabi sekali mental, 2 kali mental, 3 kali mental. Nabi mendoakan agar Abu Amir Al-Raghib ini matinya di tempat yang jauh dalam keadaan terusir. Nah, jadi yang perlu kita lakukan apa? Berarti bukan cuma melayani informasi. Baik lagi, saya tadi sudah sempat beberapa kali mengingatkan mengenai perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengenai manusia ada 3 macam, an-nasu thalatha. Manusia ada 3 macam. Yang pertama alim rabbani, yang kedua adalah muta'allim ala sabil najah, yang ketiga wahama jur'a atau kulinair. Orang awam yang mengikuti setiap yang sedang teriak, setiap yang sedang trending topik, setiap yang sedang viral.
Golongan ketiga ini walaupun sinaune luwih oke lebih banyak, menghabiskan waktu yang lebih banyak pula, kesana kemari oleh sinau, tapi kalau tidak tertib, tidak ala sabil aja, maka dia nggak akan sampai kepada ilmu. Yang pertama dia menuju kemana angin bertiup. Loh, ini ada hubungannya dengan HP? Tidak. Karena itulah yang perlu kita lakukan berarti memperhatikan apa saja jalannya agar anak-anak kita itu memiliki sikap yang baik, sikap yang kokoh kepada ilmu, sehingga sampai pada titik di mana mereka kalau perlu mereka ini yang berkorban untuk ilmu, merelakan uang jajannya untuk ilmu, nabung meniso tuku buku, nabung agar bisa melakukan mengerjakan amal-amal soleh, nabung agar bisa berbuat baik, gitu ya. Jadi dalam hal ini bukan gadgetnya melainkan kitanya. Kita sendiri mudah nggak terpengaruh oleh sekeliling kita? Mudah nggak? Nah, bagaimana kita akan sampai kepada agama ini kalau misalnya ketika kita ngambil ayat kita tidak mengambil maknanya sekalian? Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini banyak pertanyaan yang masuk, tetapi mohon maaf saya nggak bisa sampaikan semua. Akan saya sampaikan satu lagi jajan pada teman-teman yang kami hormati. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara seorang guru dapat mengintegrasikan asas ma'rifi ke dalam kurikulum untuk meningkatkan pemahaman spiritualitas siswa. Saya ingin ulang lagi, spiritualitas itu gak ada hubungannya dengan agama. Nah, ini nanti ada satu buku yang menarik, judulnya Harbul Mustalahat, Perang Istilah. Kemudian jadi teringat lagi ketika tempo hari kami mengikuti sebuah daurah tentang Baitul Maqdis. Dari masa yang dulu sampai sekarang, proses jatuhnya maupun proses bangkitnya itu didahului oleh tertibnya dalam istilah. Agama ini rusak karena istilahnya rusak. Istilahnya beda dari Al-Quran. Mari kita tampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang tegas. Biye dari tanpa sadar kita mengikuti alam berpikir, mengikuti cara beragama seperti caranya ya budi, milih-milih di sing cocok, sehingga seolah-olah itu pilihan kita mau jadi Islam rahmatan lil alamin, yang itu maknanya sudah berubah dari makna seharusnya. Nah, kembali lagi pada pertanyaan tadi, saya perlu mengkritisi spiritualitas itu. Nanti ada spiritualitas ateis. Apa namanya spiritualitas itu? Menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar dibanding diri kita ini. Ada kosmos yang lebih besar. Maka nanti muncul agama Scientology yang disembah adalah Isaac Newton. Karena Newton dianggap lebih jelas kontribusinya dibanding Yesus. Ini Yesus itu benar kalau Yesus itu Kristus. Kalau Kristus orang yang dibarokai, ngomong soleh itu dibarokai, bukan teos. Ini agak meluas sedikit karena
saya jadi ingat ada teman bingung itu, malu. Kenapa? Karena dia dikasih nama oleh orang tuanya itu Kristiono. Saya bilang, apa ini? Ada juga yang kasih nama Kristianto. Apa ini? Bagus, tidak kenapa? Wis bener ini. Wis bener. Artinya memang menempatkan Yesus itu sebagai utusan, sebagai Kristus, bukan sebagai Theos, bukan sebagai ilah sesembahan. Nah, yang diperlukan itu adalah bagaimana anak-anak kita bagus secara ruhiyah, bagus imannya. Iman yang gimana? Iman yang gimana? Apakah kalau anak-anak itu mengakui bahwa Islam ini merupakan jalan yang benar, dia beriman? Beriman enggak? Kalau anak-anak kita tuh yakin betul bahwa Islam ini adalah agama yang benar, apakah itu beriman? Iya. Setan ketika muntah di hadapan Allah itu leh kandha piye? Leh sumpah piye? Apakah setan mengatakan bahwa agama Allah ini merupakan suatu mustaqil? Oh iya, setan leh kandha itu ngomong siratal mustaqil. Sing kandha itu sapa? Setan. Ono ngarak Baduy terus tergerak, bukan karena habis ikut motivasi, enggak. Tergerak bukan karena habis ikut pelatihan sinagogis orang. Ngomong, menyatakan di hadapan Nabi bahwa dirinya telah beriman dari Gusti Allah ini. Nah, jadi karena itu nek spiritualitas tok, menyadari bahwa ada kuasa yang lebih besar. Kita ini gak ada apa-apanya dibanding semesta. Maka kita ini diingatkan oleh Allah, kita ini yang perlu kita sadarkan itu bukan semesta, tapi Robnya semesta, Rabbul Alamin. Kalau kita merasa lebih kecil dibanding langit dan bumi, keren. Kita ini diciptakan oleh Allah lebih mulia dibanding langit dan bumi. Panjang lagi ini. Jadi tadi saya ingin meluruskan peristiwa itu karena banyak betul dari kita menggunakan istilah-istilah yang itu justru menyelisih istilah sendiri. Kenapa? Ketika kita tidak tertib, kita akan mudah tergelincir. Nanti ketika searching spirituality, sehingga ono wong pinter bahasa Arab, maca Quran sih, lah kok percaya ada God spot di dalam God spot itu hubungannya dengan agama. Padahal namanya God spot adalah titik yang dinamai God spot oleh V.S. Ramachandran, Vilayanur Sri Ramachandran. Siapa dia? Seorang ateis, tidak percaya ada yang Tuhan. Titik itu dinamakan sebagai God spot di berbagai training kelas VS disebut-sebut itu. Titik itu dinamakan sebagai God spot karena titik inilah yang menurut riset. Saya juga banyak bilang, berarti biaya orang berisik kan. Ketika seseorang itu orgasme, titik itu yang aktif, maka titik itu dinamakan God spot sebagai Allah terhadap agama. Lah kok kita malah menyebut dengan bangga God spot. Itu contoh. Ini malah spiritualitas yang dibahas ya. Pertanyaan tadi malah saya kata di mengenai atas ma'rifi, internalisasi, mengintegrasikan. Saya pas tadi kesini lagi angen-angen Sabtu rencananya mau bikin acara online
Alhamdulillah karena pemilu sehingga mau ada acara Sabtu nggak jadi karena tidak boleh ada pengerahan massa. Padahal seminar parente, alhamdulillah. Lalu mau seminar tempat lain juga sido meneh dan sebelumnya kita bikin acara saja di hari Sabtu. Di antara tema yang saya pikirkan adalah pendidikan itu intinya pada kurikulum. Kalau kita itu punya kurikulum yang jelas, asas ma'rifah tadi kan prinsip-prinsipnya itu asas, gak hanya asas ma'rifah saja. Ini sebenarnya sempat kita bahas juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika saya membahas tentang bedanya adab dengan habit, bedanya dengan repeated behavior, perilaku berulang. Apa itu? Itu sambungannya nanti dengan ini ada kita ngajari nggak pakai iman, nggak pakai ilmu, nggak pakai ubudiyah, langsung tatbik, langsung pembiasaan, langsung praktikum. Tapi ini sekedar gambaran saja. Nah, kalau kita itu memiliki kurikulum yang kokoh, memiliki kegelisahan yang jelas, kinya apa toh gawe sekolah barang pakai sekolah, megel-megel ya Pak bae. Nambah-nambah pikiran bae. Ambek yo guyon kalau nak bojo kasar gitu. Atau saya sebutkan kita ini perlu memperjelas lagi alasan mendasar ngapain toh kita itu ketemu, ngapain toh bikin sekolah, something to die for, sesuatu yang untuk kita mati. Nah kalau ini kuat, mau kurikulum pemerintah ganti 5 kali sehari rapopo. Kenapa? Karena itu cuma menyesuaikan bagaimana kemasannya saja. Kurikulum intinya, ruhnya ada pada kita. Tadi mengacu pada perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tadi, golongan ketiga gimana? Ya miluna ma'akul rih. Ya, mengikuti kemana angin bertiup. Kemudian yang kedua apa? Efeknya. Ini paling sering saya sebut ya. Tidak menerangi diri dengan cahaya ilmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Tidak berpegangan dan tidak berpegangan dengan pegangan yang kuat. Walam yalja'u ila ruknin wathiq. Tidak punya pegangan yang kuat. Jadi kalau begitu, kunci terpentingnya di mana? Ya kitanya ini yang harus matang. Kalau kitanya memang sudah matang, sudah kokoh, itu yang perlu terus-menerus kita usahakan untuk mematangkan, sehingga proses penyusunan kurikulum itu bukan cuma di tahun pertama, terus ada pematangan sehingga ketika nanti ganti menteri, ganti kurikulum, oh gini, oh enggak, oh berarti gini, bukan sebaliknya. Di manakah kita masukkan di kurikulum? Tidak, melainkan di manakah kurikulum itu masuk di kurikulum kita. Lek rapor piye? Jangan di manakah tempatnya kita masukkan dalil di dalam teori yang dibangun oleh orang-orang yang disusun oleh orang-orang yang tidak pernah berwudu, melainkan justru sebaliknya. Ini jadi teori sing ngedap-ngedapi. Iki kira-kira kuwi ana manfaatnya ora to? Kira-kira ganda ora to? Kita cek. Ada enggak tempatnya dalam agama kita itu? Berarti apa? Kita memiliki parameter, kita memiliki miqyas yang kokoh. Sehingga apapun kata orang ngose, ambek profesor
300 baris ragu menang tengok sih cek oh gak ada tempatnya. Nah ini kedunya ini oh gampang caranya mengemas begini. Poin utamanya apa? Artinya kita yang harus kokoh. Jika yang perlu kita kuatkan itu apa? Ya konsep kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ini sudah pukul 21.41 karena memang Isya akhir-akhir ini lebih malam ya dibanding yang biasa sehingga kita selesainya agak malam. Teman-teman yang kami hormati, insya Allah mudah-mudahan nanti Syawal sudah bisa ya Ustaz, karena kayaknya di awal April itu sudah masuk ke 10 Syawal terakhir Ustaz. Mudah-mudahan nanti pasti teman-teman yang kami hormati, sesungguhnya tadi disampaikan kita tidak boleh pulaan ilmu itu tidak dengan tertib. Kayak misalkan kita nggak bisa belajar ilmu aljabar sebelum belajar tambah-tambahan perkalian. Kita nggak bisa belajar ilmu sin cos tangan sebelum belajar mengenai sudut dan juga masalah tentang segitiga. Begitu juga dalam masalah seperti ini tentu harus dengan tertib yang bagus. Oleh karena itu saya merasakan semakin lama semakin lebih jelas. Jadi arahnya yang disampaikan oleh Ustaz Fauzil Adim dan juga beliau juga memesankan kepada kita bahwa dalam belajar itu perlu ada urut-urutannya. Begitu juga pesan dari Ustaz Iwan Hamidi dan juga Ustaz yang lain juga. Karena kebanyakan orang yang belajar tidak dengan tertib dan hanya kulaan ciprit-ciprit itu kemudian melahirkan jiwa yang kurang tertib juga akhirnya. Alhamdulillah untuk menjadikan kita semakin baik dalam penerimaan ini dan juga diskusi, karena perdalaman sebuah materi tentu akan menjadi lebih baik ketika kita ada diskusi, dibicarakan di forum-forum yang berikutnya sehingga lebih mendalam lagi. Kemarin saya sempat ngomong sedikit banyak dengan forum di teman-teman rutin kirab, dan saya berharap kita nanti dengan para pendidik sekalian yang memang resmi di ngatoran di sini, para pendidik, saya merencanakan untuk kita diskusi materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fauzil Adim dan bagaimana implementasinya. Kemudian kita juga akan bertanya kan bareng-bareng, ada pertanyaan kita bisa sampaikan di saat ini juga atau saat ke depan bila ada lagi. Dan seandainya kita saya mau ngomong seandainya mudah-mudahan tidak salah ya, tapi saya sangat berharap lah suatu saat Ustaz Fauzil Adim kalau pas rotok selo dan bisa nilai kami ketika siang hari Ustaz, suatu saat itu. Jadi di sini ada pendidikannya seperti apa dan sebagainya. Kayaknya lebih mantap kalau suatu saat ya tadi itu bisa berkata melihat kami secara lebih dalam sehingga kami juga bisa itu mendapatkan banyak wejangan yang lebih praktis ketika di lapangan. Kira-kira begitu. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penyempurna ya kalau selain